Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik semuanya. Hari ini kami akan memberikan tentang sebuah presentasi sebagai pengantar, ya, membuat mobile apps multimedia interaktif, game edukasi dengan Smart Apps Creator. Nah, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Haitan Rahman. Saya sebagai founder dan juga senior consultant dari Inosi, juga sebagai prinsipal Smart Apps Creator. Jadi bidang kami adalah bidang knowledge management, e-learning, multimedia solution, e-government, balance scorecard, ya, IT, juga sistem analis and design, internet business, dan inkubator bisnis teknologi dan startup. Mudah-mudahan nanti satu waktu kami akan presentasikan tentang solusi multimedia ya, dengan menggunakan Smart Apps Creator. Sasaran peserta webinar ini, Bapak Ibu sekalian, adalah diperuntukkan untuk kalangan guru, ya, dosen, mahasiswa, juga pengembangan multimedia, juga desainer, ya, atau siapa saja yang berkeinginan membuat mobile apps, multimedia interaktif, game edukasi dengan Smart Apps Creator. Jadi ini satu topik yang banyak ya, yang diharapkan untuk bisa menumbuhkan game edukasi di Indonesia. Bahkan termasuk kalau kalangan SMA atau SMK yang telah memiliki kemampuan SAC juga didorong untuk bisa mengembangkan game edukasi. Nah, ini adalah kerangka pengembangan SAC dan sistem digital. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami memiliki roadmap ya, untuk di Indonesia ini, yaitu tahap yang pertama adalah kami mengembangkan program training dan webinar SAC dan sistem digital. Nah, dari pengembangan pelatihan dan juga webinar, tentunya harapannya akan tumbuh yaitu pengembangan komunitas dan juga pusat SAC dan sistem digital di Indonesia. Jadi ini adalah tentunya harapan yang betul-betul kami harapkan. Sehingga tentunya akan bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing untuk menjadi sebuah peluang besar. Dan tentunya peluang itu akan menjadi monetisasi dan startup SAC dan sistem digital. Jadi ini adalah harapan yang kami rancang terus. Ya. Kenapa? Karena tadi tantangan bagi kita yang begitu besar peluang kontennya, itu kita memberikan peluang, membuka peluang yang begitu sangat besar. Beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu sekalian masuk di detik.com gitu, ada rekan kami dan dia memang sudah memasang perusahaannya di Singapura. Dia tentang mengembangkan sistem digital untuk perikanan, namanya e-fishery. Itu diinvestasi oleh pihak luar sampai hampir 1,9 triliun. Nah, jadi sistem digital ini betul-betul berpeluang bagi kita. Ya tadi, ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kita. Kenapa? Karena potensi begitu besar, tentunya orang luar pun akan melihat potensi ini menjadi sebuah peluang baru juga bagi mereka. Jadi, kami sendiri melihat dengan adanya 3 tahapan ini diharapkan juga tumbuh ya, menumbuhkan di daerah-daerah. Pelatihan dan webinar SAC sistem digital, kami punya beberapa pelatihan dan juga webinar yang lebih ditekankan di sini adalah tentang SAC. Sedangkan untuk sistem digitalnya adalah di bagian yang terpisah, khusus sistem digital. Jadi pertama kali kami membuat pelatihan berkaitan dengan bahan ajar ya, membuat aplikasi mobile apps multimedia interaktif yang bahan ajar dengan SAC. Dan hari ini sudah mulai banyak. Jadi banyak kalangan guru dan dosen yang membuka pelatihan ini secara online juga ada ya. Bahkan ada yang membuat secara tatap muka. Kemudian juga kami membuat juga yaitu membuat mobile apps ya, multimedia interaktif untuk game edukasi. Ini pun sama, topik ini sudah mulai
digulirkan oleh beberapa kalangan guru yang memang sudah mulai mendalami tentang game edukasi. Bahkan ketika peserta pelatihan yang berkaitan dengan Manajar, ada seorang guru bahkan mengembangkan ya, aplikasi mobile apps-nya itu game edukasi. Jadi memanfaatkan pelajaran fisika. Jadi ini guru itu kreatif sekali. Nah, kemudian tahap yang ketiganya adalah membuat situs direktori ya, bahan ajar dan kreativitas. Nah, 3 topik ini memang akan kami buka ya untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa ditumbuhkan. Nah, diharapkan nantinya akan tumbuh konsep blended learning. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, kita semua harus sudah mulai memahami pentingnya konsep blended learning. Jadi menerapkan pola pembelajaran yang campur antara teknologi dan non-teknologi. Blended learning sendiri teorinya itu sudah 15 tahun yang lalu. Sekarang mulai terangkat karena adanya wabah ini, COVID ini. Sebenarnya teorinya sudah 15 tahun yang lalu. Para ahli sudah mulai memberitahukan bahwa konsep e-learning penuh itu kurang tepat, sehingga perlu dikembangkan blended learning. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kami sendiri kan mencampur antara sinkronus dan asinkronus. Kemudian mengembangkan kreativitas di kalangan siswa, mahasiswa, atau komunitas. Kemudian juga mengembangkan pusat SAC dan sistem digital, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengembangkan monetisasi. Jadi bagaimana mendapatkan ekonomi baru dari SAC ini. Ya. Jadi diharapkan akan tumbuh ekonomi baru dengan smart apps creator. Dan selanjutnya, kalau sudah mulai memahami, diharapkan mulai menerapkan di dunia promosi, untuk wisata, untuk potensi daerah, dan seterusnya. Bahkan untuk pemerintahan. Jadi ini adalah kerangka pelatihan dan webinar yang berkaitan dengan SAC, dan sebagiannya sudah masuk sistem digital. Tapi yang sistem digital yang lainnya kami pisahkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian pun bisa ikut. Kemudian ini forumnya, silakan akses di YouTube ada, di Facebook ada, ya. Facebook page-nya ada, forum, ya, Telegram juga ada, ya, blended learning. Ini betul-betul kami terus mendorong blended learning karena tidak ada pilihan. Karena kami yang belajar di UTEL, yang sudah diharapkan nantinya jadi hibrid, karena datangnya COVID kembali, ya tumbuh di Bandung, akhirnya menjadi online kembali menggunakan Zoom. Jadi ini betul-betul tantangan. Jadi blended learning ini tidak ada pilihan. Jadi ini harus betul-betul didalami, dikembangkan di setiap perguruan tinggi, sekolah, ya, dan juga training center dan seterusnya. Kemudian ada Telegram channel SAC. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan informasi yang cepat tentang program-program atau agenda, ya masuknya di ini ya, Telegram channel SAC. Kami tidak menggunakan WA. Jadi kami menggunakan Telegram karena akan lebih. Baik, ini Inosi apps-nya, ya, silakan masuk, silakan download. Beberapa aplikasinya memang free. Ini diharapkan akan menjadi marketplace untuk nanti Bapak Ibu sekalian mengembangkan dan bisa memasarkan portal ini. Ini adalah tentang lisensi, ya. Bapak Ibu sekalian silakan download. Juga perihal tentang penjelasan lisensi, dijelaskan ini adalah Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan di beberapa komputer secara bergantian ya. Jadi ini berbeda dengan konsep lisensi yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kami ingin sampaikan tentang pengantar secara sepintas. Kalau kita ini membuat aplikasi Android atau web dan seterusnya, ya, tentunya harus menggunakan programming. Ini adalah rumus pertama yang kami pelajari sejak dulu. Sejak SMA, ya, kami belajar mahasiswa dan juga master, semuanya adalah pakai programming. Ini tidak ada pilihan lain. Jadi memang harus pakai programming. Nah, kemudian di beberapa tahun sekarang ini muncullah konsep baru dalam membuat aplikasi. Nah, salah satunya Bapak Ibu sekalian itu adalah SAC. Jadi SAC itu konsepnya no programming. Jadi membuat aplikasi multimedia betul-betul tanpa programming. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah mempelajari sistem multimedia ya, aplikasi multimedia dulu, ya seperti Toolbook ya,
atau Quest yang punya zaman dulu, itu Bapak Ibu sekalian bisa merasakan di situ masih ada unsur programming. Jadi meskipun multimedia, tapi unsur programmingnya masih ada, masih kental saat itu. Jadi ketika kami mempelajari pun multimedia, masih ada unsur-unsur programming di situ. Tetapi dengan adanya SAC ini, salah satunya SAC, itu betul-betul tanpa programming. Sehingga pola berpikir kita sangat beda sekali. Yaitu harus berorientasi pada objek, skenario, navigasi, animasi. Jadi hanya di situ. Ya, jadi konsepnya no programming. Nah ini harus betul-betul dipahami karena trennya begitu. Microsoft buat juga ya, tapi bukan no programming, namanya low programming. Google juga buat, Oracle buat, IBM buat, hampir perusahaan raksasa dunia semua buat. Tapi bukan no programming, bukan no code, tapi low code. Jadi masih ada unsur programming. Nah, sehingga diperkirakan di masa depan menjadi tantangan bagi kalangan pengembang aplikasi, yaitu yang akan buat aplikasi itu nanti orang akuntan, orang marketing, gitu, guru yang betul-betul memahami kontennya. Nah, ini jadi tantangan tersendiri ya bagi para pengembang aplikasi di masa depan. Kemudian juga ini yang perlu betul-betul dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam sistem SAC ini yang perlu dipahami adalah perihal ini. Jadi web service ini begitu sangat besar ya, sangat luar biasa. Jadi ini SAC web service ini adalah sudah sangat melimpah sekarang. Meskipun belum banyak orang Indonesia yang buat, bahkan mungkin belum ada. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi chat. Ya. Kalau nanti buat game edukasi, ada chattingnya di situ. Nanti kalau ada buat game edukasi, ada video conference-nya di situ. Kalau nanti buat game edukasi, di situ ada Google Form-nya, ada videonya dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan. Jadi ini sudah menjadi tren ya, bahwa web service ini sudah sangat mudah ditempelkan dengan macam-macam aplikasi. Salah satunya ya SAC itu. Jadi siapapun dengan SAC akan bisa belajar ya, mahasiswa, siswa, dosen, siapa saja yang tidak punya latar belakang IT sangat mudah ya, belajar Smart Apps Creator. Dan juga bisa diintegrasikan dengan mudah dengan layanan web yang ada. Dan ini betul-betul terobosan yang luar biasa. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, nanti SAC dihubungkan, nanti diintegrasikan dengan 360 derajat panorama. Nanti gambarnya diambil dari punyanya Google gitu, ditempelkan. Jadi bisa dibayangkan, Bapak Ibu sekalian punya 360 derajat panorama yang bercerita tentang Danau Toba dan seterusnya. Ditambah dengan video-video lain. Tapi masuk dalam aplikasi SAC. Jadi ini memang bakal terjadi ya, dan sudah sebenarnya sudah terbuka ya. Penerapan SAC-nya sendiri sangat luas ya. Bapak Ibu sekalian, ada e-book ya, untuk bahan ajar, game, real estate ya. Kemudian untuk perkawinan, wedding, ini berpeluang besar ya, untuk ekonomi baru ini, wedding ini. Kemudian city tour juga sama, ini peluang baru juga. Kemudian company profile dan seterusnya. Jadi penerapannya cukup banyak. Nah, sekarang kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membuat game edukasi dengan Smart Apps Creator. Membuat game edukasi ya dengan Smart Apps Creator ini sangat mudah dan tanpa programming. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Jadi game edukasi ini betul-betul berpeluang ya dengan adanya SAC. Jadi siapapun jadi bisa membuat game, tapi diarahkannya ke game edukasi. Beberapa waktu yang lalu ada seorang guru membuat gamenya untuk tembak-tembakan. Makanya kami kurang mendukung istilahnya kalau tembak-tembakan. Jadi ya ini diarahkan untuk game edukasi. Jadi bagaimana melakukan transfer pengetahuan ya, dengan menggunakan SAC, tapi dalam bentuk permainan. Nah, kemudian juga akan meningkatkan kreativitas pengembang. Dan ini betul, termasuk kami ya. Kami sendiri jadi ikut ini ya. Jadi
berusaha mengembangkan di bidang-bidang kami untuk menjadi satu permainan, jadi game. Jadi game edukasi ya, yang berkaitan dengan manajemen, bisnis, gitu. Dan ternyata itu mudah sekali. Misalkan untuk game edukasi khusus untuk manajemen project, itu betul-betul sangat mudah sekali. Jadi di dunia manajemen, gitu, misalnya manajemen project, itu ada standarnya. Orang kalau mau belajar, mau menjadi seorang manajer project yang benar, itu punya proses yang standar dan baku. Begitupun di ISO ya, begitupun di bidang-bidang yang profesional ya, di manajemen inovasi dan seterusnya, SDM juga, itu ternyata punya standar cara belajar. Itu kalau hanya berupa teks saja, itu akan sulit mengulang. Tapi kalau dibuat dalam sebuah permainan, gitu, diurutkan, sehingga akan mudah belajar. Apakah termasuk untuk bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, matematik, dan seterusnya. Membuat game edukasi dengan SAC ini akan memang didukung untuk mendorong punya seri ya. Jadi seri-seri yang berkesinambungan, misalnya seri manajemen, seri bahasa Arab, seri bahasa Inggris atau matematika. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terjun di pengembangan game edukasi, memang kita harus punya seri. Jadi apakah itu di bidang, misalnya kalau kita bahasa Inggris ya punya seri bahasa Inggris. Karena tidak mungkin dalam satu aplikasi untuk akan tercakup semuanya. Misalnya kita punya target mengajarkan kosakata 500 gitu, untuk kalangan PAUD dan SD ya, atau anak-anak. Itu kan 500 tidak mungkin di dalam satu aplikasi. Mungkin jadi beberapa aplikasi, 2 atau 3 bisa saja. Jadi ini memang perlu tumbuhkan serinya. Jadi kita punya seri game edukasi. Nah, kemudian di SAC. Di SAC itu Bapak Ibu sekalian, tipe atau bentuk-bentuknya itu bergantung skenario. Jadi ya bergantung kreatif kita sebenarnya. Oleh sebab itu banyak beberapa kalangan peserta yang bertanya, Pak, apa saja yang ada di bentuk misalnya pelatihan atau kelatihan di SAC? Cukup sulit karena bisa macam-macam. Dan itu dilepas. Tidak dibuat template, jadi dilepas saja. Semua orang bisa membuat macam-macam. Misalkan memasangkan gambar dengan kata. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggambarkan, menghubungkan, kita punya gambar dan ada kata. Apakah itu kita mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Jadi ada sebuah gambar dicocokkan gitu. Jadi bisa, kalau misalnya satu halaman itu ada sekitar 10 gambar atau mungkin 5 gambar, otomatis kan dia akan belajar dengan kata itu sendiri, dengan gambar. Dan kita yang mengembangkan game edukasi itu memungkinkan banyak cerita dihubungkan. Misalnya ketika diklik gambarnya, ya, di touch gambarnya, bunyi audionya. Jadi di touch gambarnya, keluar audionya. Nah, jadi ketika dipasangkan, ketika benar, boleh jadi muncul kalimat yang menceritakan tentang gambar itu, tapi dalam bentuk kalimat. Kemudian juga mencari kata untuk melengkapi kalimat. Jadi kalimat itu ada, kita harus mencari dan dipasangkan, jadi terbentuk kalimat. Atau juga kita diminta untuk menyusun kata-kata yang random menjadi sebuah kalimat. Jadi kata-kata yang diacak itu menjadi sebuah kalimat yang, nah itu kan banyak ya di bahasa. Gitu. Atau gambar dengan gambar yang serupa. Jadi kita menghubungkan misalnya gambar yang berupa bola gitu ya. Misalnya seperti buah itu kan misalnya bulat, atau misalkan lemon tuh bulat, dihubungkan dengan gambar yang serupa misalnya bola. Ya. Nah itu kan memberikan pola berpikir. Jadi menghubungkan dua benda, ya, dua gambar yang berbeda tapi memiliki ciri yang sama. Dan itu akan membentuk pola berpikir berbeda bagi si penggunanya. Atau juga kita punya proses ya. Jadi ada beberapa proses. Nah, si pengguna itu harus menyusun proses itu ya, memasangkan prosesnya.
dan harus sama persis. Misalnya untuk project management, atau misalnya kalau di kalangan pelajar itu tentang proses pola berpikir ilmiah, atau misalnya proses tentang dalam fisika, kemudian prosesnya diacak, kemudian disusun kembali. Atau misalkan kalau di SMK tentang arsitektur komputer, harus pasangkan di mana bagian prosesornya, di mana bagian RAM, kemudian di mana bagian apa tentang PGA-nya dan seterusnya. Nah, itu kan memberikan pemahaman dengan cepat. Jadi kita bisa memasangkan atau memasangkan kata dengan diagram. Jadi ada sebuah diagram yang memang sudah diajarkan, ya, dan orang sudah kenal gitu. Tapi bagaimana memasangkan katanya terhadap diagram itu? Kata itu ada di mana di dalam posisi diagram. Jadi di dunia manajemen itu sangat banyak diagram-diagram itu. Kadangkala orang tidak hafal itu. Padahal dengan permainan mungkin akan cepat hafal. Jadi ini salah satu adalah bentuk ya, tipe game edukasi, kata dengan bagian diagram. Atau organ. Jadi ada sebuah gambar gitu, kabur, ya, tidak jelas gitu, diletakkan di mana jantung posisinya. Kemudian paru-paru ada di sebelah mana. Kemudian hati ada di sebelah mana. Dan ini penting. Dulu dianggapnya jantung di tengah, kan bukan. Jantung tidak ada di tengah, ternyata di sebelah kiri. Dan itu kan mempengaruhi pola berpikir kita bagaimana kalau terjadi apa-apa terhadap badan kita. Nah, jadi organ, belum lagi elemen modul kepada sebuah arsitektur atau mesin. Jadi ada sebuah mesin, ya, tidak jelas di mana posisinya, kemudian orang harus memasangkan ya, di mana yang namanya bagian apa misalnya baterainya di mana, kemudian di mana sambungannya dan seterusnya. Nah, itu kan akan memberikan pola berpikir dan cepat belajar orang. Jadi game edukasi itu Bapak Ibu sekalian dengan SAC itu sangat beragam. Betul-betul sangat beragam. Nah, ini yang dituntut bagi pengembang game edukasi dan SAC. Jadi cukup banyak, jadi kita ya tentunya perlu banyak membuat ya, mencari apa yang perlu dibuatkan menjadi sebuah game. Manfaatnya apa game edukasi, Bapak Ibu sekalian? Memberikan proses pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Dan itu betul. Jadi kalau saya pernah belajar ya tentang sebuah proses ya, untuk mendapatkan sertifikat standar gitu ya di bidang IT. Gitu. Ya karena diajarnya lurus gitu, sulit menghafalnya. Karena orang di tesnya pun haruslah hafal betul. Gitu. Karena standar internasional itu kalau misalnya kita dites di standar internasional proses itu betul-betul harus sama prosesnya. Jadi kita tidak bisa gitu, ngarang-ngarang. Misalnya untuk proses tahapan manajemen project, kita ngerubah-rubah itu tidak bisa. Jadi kalau kita ingin lulus di situ ya harus sama persis. Kalau misalnya ingin standar tentang IT gitu ya, manajemen IT, ya memang harus begitu. Tahapannya persis gitu. Jadi tidak boleh dirubah. Nah, jadi dengan adanya game edukasi ini, belajarnya akan lebih menarik. Jadi kitanya sendiri akan lebih fokus. Jadi kalau dibuat untuk anak-anak juga sama. Memberikan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat. Jadi kalau kita ini mengajarkan game edukasi tentang bahasa Arab gitu, itu sudah pasti. Misalnya kalau jumlah kata yang dihafalnya adalah 100 kata gitu dalam susunan kalimat, jelas dia akan tertantang untuk bisa mencapai angka 100. Jadi itu kan setiap orang yang sebagai penggunanya tertantang untuk mencapai angka itu. Jadi tidak mudah. Gitu. Nah, berbeda dengan pelajaran teks biasa. Ya, kalau teks biasa ya pertama tidak bisa bolak-balik. Kalau dengan game si penggunanya akan bolak-balik. Kemudian memberikan kemudahan untuk mengingat sebuah pemahaman pengetahuan. Nah, ini pun sama. Jadi kalau game edukasi itu, ya, itu jelas akan lebih baik dibandingkan teks dan video.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian buat video menjelaskan tentang proses manajemen ya, itu akan sulit diingat. Tapi kalau dengan game itu akan mudah. Kami ikut untuk standarisasi ya, manajemen project, gitu. Bayar secara internasional, gitu. Secara online. Gitu. Untuk mengingatnya susah. Jadi ya ini menjadi sebuah tantangan. Oleh sebab itu dengan adanya game edukasi itu, si pengguna akan lebih cepat menghafal, memahaminya akan lebih cepat. Ini tahapannya, Bapak Ibu sekalian. Tahapan yang pertama adalah merencanakan pengembangan aplikasi game edukasi. Ini betul-betul harus direncanakan. Namanya apa, ya, tujuannya siapa, sasarannya siapa, kemudian manfaatnya apa, dan seterusnya. Jadi ini menjadi kunci. Karena sasaran untuk mahasiswa belajar bahasa Inggris dengan anak PAUD beda. Sangat jelas beda. Meskipun belajar bahasa Inggris juga sama-sama belajar bahasa Inggris. Kemudian tahap yang kedua menyusun struktur aplikasi game edukasi dengan mind mapping. Jadi kita mau membuat berapa halaman. Jadi dalam gamenya itu mau berapa halaman. Jadi kalau misalnya untuk bahasa Inggris, kita akan buat berapa halaman. Ya. Apa saja halaman-halaman itu. Karena semua halaman kan harus dilaluinya. Jadi kalau sudah benar 100%, baru dia pindah ke permainan yang kedua. Terus begitu. Dia tidak bisa diacak. Atau kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan ular tangga begitu, kan bisa ya. Dikocok dulu gitu kan. Kemudian di luar oleh si penggunanya, kalau keluar angka 6, dia masuk langkah ke nomor 6, nanti muncul apa di nomor 6. Nah, dia masukkan angka 6, dia pindah ke halaman 6 misalnya. Kalau 3 pergi ke halaman 3. Nah, ini kan juga permainan. Jadi kita bisa menyusun macam-macam ya, kemudian mendesainnya, layoutnya. Jadi ini tampilan gamenya seperti apa ya? Latar belakangnya seperti apa? Jelas ini akan mempengaruhi ya, latar belakang, layoutnya. Kalau ada ikonnya di mana dan seterusnya. Kemudian menyiapkan asetnya. Kalau ada suara kan ketika benar harus kata audio ore gitu. Kalau misalnya salah no gitu. Nah itu kan harus dikumpulkan oleh kita. Kita akan menggunakan aset itu. Atau mengeluarkan tulisan yes. Gitu. Nah, aset itu harus dikumpulkan. Karena itu akan dipakai di dalam aplikasi kita. Nah, kemudian menyusun skenario. Nah inilah yang akan menjadi kuncinya di sini. Jadi kalau game edukasi, Bapak Ibu sekalian, kuncinya di skenario-nya. Jadi satu halaman itu mungkin aja skenario-nya itu ada 10, ada 20. Nah, di sini. Dan kalau sulit, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau menuliskan pakai teks itu sulit, gunakan flowchart. Jadi ada beberapa, kalau teks kan namanya prosedur code. Jadi kalau di dalam programming namanya prosedur code. Tapi kalau teksnya cukup sulit, ya gunakan flowchart. Jadi kalau benar harus lari kemana, kalau salah harus apa yang dilakukan. Sini. Kemudian barulah membuat aplikasi, kemudian dicoba, kemudian disebarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah tahapan untuk kita membuat game edukasi. Jadi kuncinya yang paling rumit di sini. Jadi setiap orang pasti beda-beda. Meskipun judul ceritanya tentang mengajar bahasa Inggris anak-anak, tapi belum tentu isinya sama. Jadi akan membedakan di sini semua aplikasi. Ini contoh ya. Kami berikan sebuah contoh. Ini nama adalah bahasa Inggris anak-anak. Ya. Game edukasi untuk melatih kosakata bahasa Inggris anak-anak dalam bahasa Inggris. Meningkatkan kosakata bahasa Inggris, mendapatkan pelajaran manfaat ya. Jadi si pengguna akan mendapatkan pelajaran bahasa Inggris dengan lebih menarik. Dan ini targetkan untuk anak-anak PAUD ya, dan SD. Targetnya pakai smartphone, bukan tablet. Jadi ditargetkannya adalah menggunakan smartphone, Android. Ini adalah struktur gamenya. Ada home, kemudian di halaman pertama ada memilih kata sifat, ya. Kemudian melengkapi huruf kata. Dari kalimat yang kosong itu katanya ada kata tapi ada huruf yang hilang, melengkapi. Ya.
memasangkan kata pada gambar supaya kelihatan cocok. Ya. Kemudian menyempurnakan kalimat, memilih kata, kemudian memasangkan kata dengan gambar, kemudian memasangkan warna, ya. Kemudian memilih kata untuk menyusun sebuah kalimat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya ketika kita ini menyusun aplikasi ini, kita sudah bisa menghitung berapa kata yang akan dipahami oleh pengguna. Jadi kita tentunya akan tahu, kita harus hitung. Satu aplikasi ini kalau misalnya ditambah lagi berapa. Sehingga kita punya target. Si pengguna kalau menggunakan aplikasi ini, misalkan akan mendapatkan pengetahuan 50 kosakata atau mungkin 100 kosakata. Ya. Dan dengan artinya. Jadi kita sudah bisa menduga bahwa orang yang menggunakan aplikasi ini akan bisa paham 100 kata dengan tahu artinya. Kalau perlu tambah tahu juga dengan suaranya. Nah, itu kan bergantung kita sendiri yang mendesain. Jadi kita bisa membuat satu game edukasi untuk bahasa Inggris misalkan. Nah, begitupun untuk yang lebih tinggi ya, mungkin untuk SMA, untuk mahasiswa, untuk profesional juga bisa. Bahkan untuk TOEFL pun bisa. Atau untuk bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Atau untuk yang bidang-bidang lainnya juga sama. Jadi kuncinya dari sini. Jadi ini berapa halaman sebenarnya orang belajar. Di belajarnya berapa halaman. Kalau seperti manajemen yang BMC misalnya yang kami buat, ya, itu kalau belajar dengan baik, itu mungkin ada sekitar 9 halaman, 9 sampai 10, 11. Dan itu memang dimainkan dari dimainkan dari diagram. Kalau manajemen project mungkin akan lebih panjang karena setiap prosesnya beda-beda. Nah, jadi ini adalah game khusus untuk dalam bahasa Inggris. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ingin tunjukkan sebuah demo. Ini yang cerita tadi. Jadi kita touch ini go, ya. Pergi ke halaman untuk mencari kata sifatnya ya, dari sebuah kalimat. Ya. Perhatikan di sini ada animasi, jadi tidak langsung muncul gitu. Dia munculnya tahap demi tahap ya teksnya. Jadi kalau kita touch Mary, kan bukan Mary, bukan kata sifat. Makanya kasih tanda silang. Sesuai dengan skenario yang kami tulis. Jadi dalam skenario yang tadi itu, kalau salah, kasih tanda silang, warna merah. Jadi salah lagi, ya tanda merah. Tapi kalau benar, kasih lingkar. Ya, benar itu. Kemudian si pisangnya bergerak. Tapi ini kan baru satu ya. Kemudian pilih lagi di mana kata sifat. Masih salah. Kemudian ini benar. Nah, baru muncul ini bergerak 2, kemudian ininya muncul. Jadi ini skenario ya. Dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan teknik-teknik begini. Oh, sangat banyak sekali ya, bisa dimanfaatkan untuk bidang-bidang lain. Dan kita next gitu. Kita pilih misalkan ini. Jadi kalau tidak cocok dikembalikan, kemudian ini pun tidak bergerak si pisangnya. Muncul, ada yang berat pisang. Dan ini cocok juga sama bergerak. Jadi kalau cocok semuanya, pisangnya bergerak semua, kemudian ada tanda panah. Kemudian di sini adalah untuk melengkapi supaya sebuah kalimat. Salah ya. Jadi kalau salah dikembalikan. Jadi tidak hilang juga. Baru hilang, kalau benar baru hilang. Keluar ini bergerak semuanya, kemudian selanjutnya next. Kemudian ini pun sama untuk menyempurnakan sebuah kalimat ya. Gitu. Jadi kalau tidak kalau salah tidak sesuai, ya,
bergerak juga. Nah ini semua ini Bapak Ibu sekalian adalah skenario ya. Dan ini bisa diterapkan dalam banyak bidang. Apakah itu di bidang biologi, apakah di bidang matematika, manajemen, semuanya sama aja. Jadi kita bisa mainkan macam-macam. Jadi tetap aja skenario-nya mungkin hampir sama, tapi konteksnya yang beda. Ini ya. Kemudian kalau ini mana yang salah, itu. Nah, perhatikan tadi kalau salah dia hilang. Ya. Berbeda dengan yang kata sifat. Kata sifat tidak hilang. Kalau yang ini kan hilang. Hilang. Nah, dia harus milih. Tentunya akan semakin bagus apabila katanya lebih banyak dari 2, 4 gitu. Sehingga si pengguna akan lebih banyak mempelajari bagaimana memahami kata ini. Dan kita bisa menambahkan macam-macam sini. Jadi di sini mungkin ada icon ketika diklik keluar kata kalimatnya ya, kemudian ada audionya. Nah, dia dengar, akhirnya dia bisa milih. Bisa juga seperti itu. Seperti ini balik lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di SAC kuncinya adalah bagaimana kita ya, untuk membuat skenario-skenario. Aplikasinya apa saja bisa dibuat. Di game edukasi macam-macam bisa dibuat, bisa dikembangkan, tapi skenario itu. Nah, oleh sebab itu, yang tadi kami gambarkan ya, jadi yang ini yang betul-betul mesti dipahami dengan baik. Jadi proses ini yang dipahami. Oleh sebab itu seperti merencanakan pengembangan ya, itu nanti kalau nanti di pelatihan kami akan sediakan formnya. Dia akan sediakan formnya gitu. Kemudian untuk game edukasi, kalau yang sudah belajar mind mapping tentunya tidak akan diajarkan lagi ya. Sehingga nanti diharapkan kalau nanti pelatihan kami buka ya sekitar 2 minggu lagi, itu mind mappingnya dianggap sudah tahu. Nah, jadi karena mind mapping di bahan ajar sudah dipelajari. Kemudian nanti mendesain layout, layoutnya tentu akan sangat berbeda dengan layout bahan ajar. Nah, jadi seperti tadi yang bahasa Inggris tadi kan layoutnya beda sekali. Jadi itu memang untuk game sangat beda. Kemudian nanti mengumpulkan aset dan skenario. Nah skenario itu, kalau ini kan rencana membuatnya. Ya. Ini nanti dibuat dalam bentuk formulir ya. Kemudian ini pakai mind mapping. Nah ini ya mesti dibuat. Nah kalau misalnya tidak kurang familiar atau cukup sulit menuliskan, akan lebih mudah menggunakan flowchart. Jadi gunakan flowchart. Seperti ini kan ada memilih kata sifat. Kalau benar kasih melingkar hijau ya. Kalau salah gitu tanda silang. Tapi kalau ditulis oleh kita di sini munculkan tanda silang merah, kemudian hilangkan gitu. Artinya tidak dimunculkan kembali. Kalau yang tadi kan tanda silangnya dikasih merah terus nyala ya, artinya muncul terus. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tambahkan saja di sini tanda hilangnya tanda silang merahnya hilang, berarti ada tambahan 1 skenario di situ. Ya. Nah, jadi ini bergantung permainan skenario. Dan game edukasi memang akan lebih banyak bermain skenario ya dibandingkan dengan bahan ajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan ya. Nah, silakan kita bisa diskusi. Saya kembalikan ke moderatornya.